Biografi Abah Gurus Kumpul, ulama berpengaruh asal Kalimantan Selatan yang dicintai umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Di Balik Rahasia. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga rezeki selalu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Abah Gurus Kumpul, panggilan dari Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, bukan sekedar ulama biasa. Sosok ini begitu berpengaruh di Kalimantan. Pengajiannya diikuti ribuan orang dan namanya harum hingga kini. Sosok ini lahir pada 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Siman, sedangkan ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah Gurus Kumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Dikisahkan oleh Nurkholik Ridwan dalam buku Ensiklopedia Kittah NU dan Tokoh-tokoh Penting 2020, Abah Gurus Kumpul atau biasa juga dipanggil Guru Ijai atau Tuan Guru adalah sesepuh tarekat Samaniyah di Kalimantan Selatan. Tarekat adalah salah satu cabang Islam bagi penganut tasawuf. Tarekat Samaniyah sendiri merupakan salah satu cabang dari Tarekat Syadziliyah yang didirikan oleh Abu Hasan Ali Asy-Syadzili, wafat pada tahun 1258 di Mesir. Pendiri Tarekat Samaniyah adalah Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Hasyani Al-Madani, 1718 hingga 1775 Masehi. Berdasarkan catatan Nurkholik Ridwan, Abah Gurus Kumpul dikisahkan sebagai sosok ulama yang menyebarluaskan tarekat ini di Kalimantan dan memiliki banyak pengikut. Dalam setiap pengajian Abah Gurus Kumpul, umat menyambut untuk datang mendengarkan tausiah dan pengajian beliau. Beliau juga dikenal memiliki suara yang merdu dan lembut ketika berdakwah, membuatnya dicintai oleh umat. Dikisahkan juga salah satu sifat unik dakwahnya yang membuat masyarakat terpincut. Selain luasnya ilmu dan hikmah yang dibawanya, Abah Gurus Kumpul senantiasa memikirkan umat. Misalnya dalam banyak pengajian, ia akan mendatangkan seseorang ahli untuk melakukan penyuluhan terhadap umat. Ini menjadi salah satu sifat keunikannya dalam berdakwah adalah perhatiannya dalam berdakwah. Hal ini terbentuk sifat perhatian kepada kesehatan umat. Pada waktu tertentu, misalnya
ia sering mendatangkan dokter spesialis kesehatan untuk memberikan penyuluhan kesehatan sebelum pengajian dimulai. Kisah unik ganti nama kecil Abah Guru Sekumpul. Nama kecil beliau adalah Kusyairi. Waktu kecil, ia bermimpi ketemu dengan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keduanya membawa jubah dan memasangkan kepadanya serban. Lantas Kusyairi kecil diberi nama Zainal Abidin. Setelah bangun tidur, beliau menceritakan hal ini kepada orang tuanya. Lantas orang tuanya mengganti nama beliau dari Kusyairi menjadi Muhammad Zaini. Jejak pendidikan Abah Guru Sekumpul. Ketika kecil, Abah Guru Sekumpul selalu dekat dengan keluarga, khususnya ayah dan neneknya yang juga seorang ulama. Ia sedari kecil gemar pada pengetahuan dan cinta pada ulama. Lantas ia berguru kepada pamannya yang juga ulama bernama Syekh Saiman Mulia. Dari ulama itu pula cakrawala Abah Guru Sekumpul terbuka dan berjumpa dengan ulama-ulama lain seperti Syekh Anang Syarani yang terkenal dalam bidang hadis dan tafsir. Lantas beliau pun belajar di banyak ulama. Kian lama ia kian terbuka dan bergaul dengan terkoneksi dengan ulama-ulama di Jawa. Bahkan ia dekat dengan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang juga merupakan seorang ulama. Kiprah Abah Guru Sekumpul mendidik umat. Kiprahnya pun tidak hanya dikenal luas di Kalimantan, melainkan ke seluruh penjuru Indonesia. Apalagi dalam tiap pengajiannya, ia dikenal mengajarkan soal tawadu, keikhlasan, dan ajaran untuk tidak tamak. Hal-hal sederhana yang menyentuh hati para umat. Di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, sosok ini dikenal menjadi pendidik umat. Beliau tidak hanya mengajar hal-hal praktis keumatan seperti fikih maupun ibadah, melainkan sebagai tempat problem keumatan. Di pesantren itu, lambat laun tidak hanya santri yang hadir mengaji, melainkan juga orang-orang biasa yang kepencut dengan cara berdakwah dan kebesaran hati dari Abah Guru Sekumpul. Ia mengajar jamaah dengan kitab-kitab klasik, fikih, tafsir, hadir hingga tasawuf yang membuatnya dikenal. Beliau juga kerap membacakan para jamaah Simhud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kitab ini merupakan kitab berisi silsilah dan hikayat kenabian yang disusun oleh ulama masyhur asal Yaman tersebut. Setelah hampir sepanjang hidupnya membimbing umat, beliau mengalami sakit ginjal hingga harus dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari dirawat di Singapura, pada 9 Agustus 2005, Abah Guru Sekumpul diperbolehkan pulang. Namun keesokan harinya pada 10 Agustus 2005, Abah Guru Sekumpul meninggal dunia di usia 63 tahun. Abah Guru Sekumpul dimakamkan di komplek pemakaman keluarga di dekat Mushola Ar-Raudhah, Kalimantan Selatan. Dalam hidupnya, beliau juga merupakan seorang penulis kitab yang produktif. Ia telah menghasilkan beberapa karya seperti Risalah Mubarakah, Manaqib
Syekh As-Syed Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Khasani As-Saman Al-Madani. Arisalatun Nuraniyah fi Syarhid Tawasulatis Zamaniyah Nabzatun fi Manaqibil Imanil Masyhur bil Ustadzil Azam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan lain-lain. Semoga informasi perihal Abah Quraisy Kumpul di atas bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di Balik Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.